Selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di mana saja anak-anak beribadah. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan memujikan nyanyian rohani 201 Kasih dari Surga. Ayo dengan bangkit berdiri kita akan pujikan pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di Bapa di dalam surga, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami tidak layak sehingga boleh datang sore hari ini beribadah kepadamu. Ini semua karena keajaiban, kasih, dan penyertaan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami. Juga memohon urapan Roh-Mu yang kudus Tuhan menyertai ibadah kami sore hari ini, mulai yang memimpin pujian, musik, singer, dan semua peralatan perlengkapan, koneksi internet juga yang kami gunakan untuk ibadah sore hari ini. Juga kami mohon urapan Roh-Mu bagi anak-anak sekolah minggu semua. Tuhan urapi, jamah Tuhan, jamah dan sucikan. Semua terlebih dari hati pikiran kami, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa melindungi ibadah kami sore hari ini. Segala roh jahat setan yang mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami usirkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kami mulai ibadah ini, mohon pimpinan-Mu
mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga yang beribadah sore hari ini bersama-sama seperti kami, urapi mereka seperti Tuhan urapi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tetap berdiri, kita akan pujikan pujian kita, Ada Satu Sobatku, suplemen 22. Ya, tetap bangkit berdiri. Duduk kembali, ya. Pengumuman, ya ini sering kali dibacakan setiap minggu, anak-anak mendengarkan ya. Sekolah minggu sekarang langsung di gereja ya, onsite di gereja Surabaya, ya pukul 9.15, Medan 9.15, Malang pukul 10 pagi, di Jakarta pukul 16 sore ya. Bagi setiap kali beribadah ya, anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca tulis ya. Kemudian rincian firman Tuhan, link YouTube atau tugas atau kegiatan sekolah minggu yang lain bisa dilihat di Google Classroom dengan kode yang sama seperti dulu, KZYIYNP ya. Ada di Google Classroom ya. Dan anak-anak yang ikut beribadah di gereja bersama orang tua, adik kakak ya, di hari Selasa, Kamis dan Minggu tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan, tidak lari-lari, dan anak-anak harus duduk manis ikut mendengarkan firman Tuhan ya. Demikian pengumuman ya. Terpuji nama Tuhan. Yuk, kita akan bangkit berdiri, kita akan memasuki firman Tuhan, yaitu puncak ibadah kita sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yuk bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
kita akan berdoa. Umat akan berdoa, anak-anak berdoa di dalam hati. Terima kasih Tuhan bahwa masih ada kemurahan-Mu bagi kami sore hari ini, juga menuntun kami untuk memuji memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Walaupun masih banyak kekurangan, ampuni kami Tuhan, supaya minggu depan kami bisa menyukakan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mohon urapan Roh-Mu yang suci bagi kami semua. Kiranya Tuhan juga menjamah kami, urapi kami anak-anak-Mu sekolah minggu, juga bagi semua yang mengikuti ibadah ini. Bukakan firman-Mu supaya bisa menjadi makanan kami yang menyucikan, membaharui, bahkan mengubahkan, sampai menjadi domba-domba yang taat dan mampu melakukan firman-Mu, sehingga Engkau menjadi gembala yang agung bagi kami, memberikan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami usirkan segala roh jahat setan yang mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami bersehati usirkan, yaitu dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Engkau melindungi menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dengan doa ini syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membersihkan hati pikiran kita, hati kami semua, untuk diisi oleh firman Tuhan. Siapkan alat tulis bagi yang sudah bisa menulis, bagi yang kecil mendengarkan firman Tuhan dengan saksama. Ya. Judul sore hari ini adalah Yesus mengajar kita berdoa. Ya, Yesus mengajar kita berdoa. Ya. Dan doa ini adalah nafas hidup kita. Ya, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, inilah nafas hidup kita, berdoa. Ya. Mau bobo, bangun bobo, ya, mau makan, mau bersekolah, mau apa saja kita, ya, tetap di dalam doa. Ya. Kita akan periksa firman Tuhan ini mulai dari Injil Matius ayat yang ke-5, judulnya adalah hal berdoa. Ya. Ayat yang ke-5, mari dibacakan. Dan apabila kamu berdoa, ya, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya. Ini di sini umat dicatat, ya, Tuhan memberikan arahan dalam berdoa itu ada 3 ini yang tidak boleh atau yang jangan, ya. Tuhan berikan, ya, mulai dari ayat yang ke-5 tadi. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, yang kedua, dan supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Ini ya, sudah mendapat upahnya. Apa? Kalau berdoa seperti yang dilakukan ini, ya, Tuhan katakan jangan berdoa seperti itu, ya. Dia mendapat upahnya dari orang yang melihat, oh dia sudah berdoa, oh dia sedang berdoa. Rupanya orang yang lewat juga, oh dia sedang berdoa. Nah, upahnya dari mana? Upahnya ya dari orang-orang itu, dari manusia, dari yang jasmani ini. Itu, ya. Bukan upah dari atas ini, ya. Yang ketiga, ya, masih ayat yang ke-6 terakhir tadi. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan, yang kedua, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, yang keenam, tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Ini yang seharusnya, ya. Kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7, lagi pula di dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, sudah sampai di sini dulu ya. Ini 3 hal yang supaya doa itu jangan dilakukan seperti itu. Diulang lagi dalam garis ini tadi, suka mengucapkan doa dengan berdiri di tempat-tempat ibadat. Ya, yang lain duduk, ya belum berdoa, dia berdiri. Ya, ini menunjukkan supaya dilihat orang, aku berdoa ini. Nah, ini tujuannya tadi supaya dirinya dilihat orang. Ya, kemudian yang kedua, berdoa di tikungan-tikungan jalan raya. Yaitu apa juga? Juga supaya orang melihat, oh dia sedang berdoa. Ya, tapi di tikungan-tikungan ya, jalan raya tadi ya. Dikatakan oleh Tuhan, kata mereka sudah mendapat upahnya. Ya, upahnya adalah pujian dari manusia secara daging. Ya, tidak baik itu ya. Kemudian yang ketiga tadi, doa jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele itu diulangi, panjang sekali dan lain sebagainya. Ya. Karena ayat yang ke-7 dan 8, dia akan ulang ya. Karena apa ini? Yuk. Lagi pula di dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan ya. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 8 diulang lagi. Jadi janganlah kamu berdoa, janganlah kamu seperti mereka ya, tadi di atas 3 hal tadi. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Allah Maha tahu, Allah Maha kasih, Maha kuasa. Itu makanya jangan berdoa seperti tadi. Dan berdoalah seperti ayat yang ke-6. Tadi kita ulang lagi ayat yang ke-6 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini yang terbaik ya. Ayat yang ke-6 tadi digarisi dalam hati untuk kita mengingat bahwa berdoa itu masuk ke dalam kamar ya dan menutup pintu. Itu artinya tempat yang hanya Tuhan ketahui, yang lain tidak perlu tahu kalau kita berdoa ya. Sama dengan halnya berpuasa ya. Kemudian kita akan membaca lagi ayat yang ke-9 sekarang lanjutnya. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ini artinya, mari kupas dulu ayat yang ke-9, 10 ini. Ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, yaitu supaya di bumi di mana kita berada ini, ya, seperti di surga, supaya di bumi di mana doa kita menjadi pantulan, di bumi ini menjadi pantulan dari suasana surga. Jadi ada damai sejahtera. Jadi kita berada di bumi ini dengan doa pantulan dari surga ke bumi. Ya, ini di bumi seperti di surga. Masih di bumi, tapi sudah ada suasana surga. Ya, ada damai sejahtera. Ini pantulan dari surga ke bumi di mana kita berdoa tadi. Ya, itu dari ayat 9 dan 10. Kemudian ayat 11. Ya, Tuhan ajarkan doa ini ya, ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kok cuman secukupnya Tidak minta berilah kami makanan 1 tahun sampai tahun ke depan Tuhan. Ya, tidak ya. Ini supaya kita tekun memohon doa untuk besok hari berdoa lagi dan seterusnya untuk minggu depan berdoa lagi. Ya, jangankan minggu depan kalau kita makan ada pagi Tuhan terima kasih Tuhan sudah memberkati. Siang hari juga berikan kami makanan. Kami bersyukur sudah mau
sudah ada berkat ini Tuhan, kami mau memakannya. Terima kasih Tuhan. Makan malam demikian juga. Terima kasih Tuhan, sudah Engkau memberkati makanannya kami yang cukup. Ya. Untuk besok pagi juga demikian dan seterusnya. Kita berdoa. Ini nafas hidup. Ya. Kemudian ayat yang ke-12 sekarang. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, mau diulang lagi ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini supaya apa? Supaya kita mengampuni terlebih dahulu kepada orang yang salah kepada kita mungkin. Ya, tidak menyimpan dosanya, tidak menyimpan kebenciannya. Ya, kalau begitu kita tidak akan dikasihi nanti. Ya, mau diulang lagi ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Ya, kalau ini logikanya, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, diampuni tidak kita? Ya pasti tidak. Ya, apalagi kita menyimpan kebencian. Aku benci temanku ini, aku benci kakakku ini. Ya, bisa kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, tapi masih ada kebencian di dalam hati. Ya diikat bahkan, ya, disimpan di dalam hati, diikat. Ya, tidak bisa, ya. Kita ingat ayat yang ke-12 tadi, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Terlebih dahulu kita. Ya. Ini seringkali doa tidak dijawab karena apa? Kita ada ikatan akan kesalahan orang, ikatan akan kebencian, ikatan akan kepahitan kepada orang. Ini tidak boleh. Ya jangan. Ya, rugi kita. Kita tidak diampuni oleh Tuhan. Ya, diri kita juga seringkali berpikiran yang tidak baik. Ya, tidak bisa berdoa dengan tenang, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pantulan dari surga karena ada ikatan tadi, ikatan dosa orang, ada ikatan kenajisan, ada ikatan ada ikatan kepahitan kepada orang, ya, kebencian dan sebagainya, ya, itu, ya. Sehingga apa? Harus kita mengampuni, melepaskan. Ya, kalau kita salah minta ampun, kalau yang dia salah ampuni dan lupakan. Supaya kalau kita minta ampun ke atas tadi, kita diberikan ampun, diberikan maaf, ya. Itu tadi yang ayat 12 tadi, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Ini terlebih dahulu kita minta ampun dulu, baru minta ampun kepada Tuhan, ya. Yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, ya. Supaya kita dilindungi, dijauhkan dari panah api si jahat. Ya, ini diulang lagi ayat yang ke-13. Ya. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, supaya kita dilindungi, dijauhkan dari panah api si jahat. Ya. Dan lagi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini karena Bapa yang Maha Kuasa, ya, Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Mulia, yang patut kita sembah. Ya, ini yang terakhir dari penutup. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu nafas hidup, yaitu doa yang harus kita lakukan, yang harus kita naikkan kapanpun ini, ya. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memeteraikan firman ini dalam hidup kita, ya, dan menerangkan sampai mengerti, sampai percaya, bahkan sampai dapat melakukan kehendak firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk dari dalam doa, ya. Ayo bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa, tutup mata, tundukkan kepala. Ini nafas hidup kita kepada Tuhan, ya. Umat dia akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu
biarlah Tuhan yang menjelaskan, yang menuliskan di hati kami, sehingga kami mengerti, kami ditambahi iman percaya, dan kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang merupakan nasihat, didikan maupun teguran bagi kami, supaya kami bisa kembali taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua dan guru, juga untuk perkembangan rohani, jasmani, anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah sore hari ini. Mereka yang sedang sakit, yang lemah, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja. Kiranya Engkau ampuni kami, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Yang sedang bepergian bersama keluarga, juga bersama sekolah, juga kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan sertai, lindungi, tibakan kembali di rumah dengan selamat, sehat, sampai bisa kembali beribadah bersama-sama lagi dengan kami. Demikian juga yang sudah lama undur, tidak beribadah, Tuhan ampuni, Tuhan juga jamah mereka, lembutkan hati, Tuhan tuntun milik-Mu, supaya kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami di tengah dunia yang sedang lenyap ini Tuhan, kiranya hanya oleh tangan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu memelihara, melindungi, mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami. Tuhan berikan selalu kuat teguh hati, urapan roh-Mu, senantiasa kesehatan, kesabaran-Mu, bahkan pembukaan rahasia firman-Mu, sehingga menjadi makanan bagi kami, semua domba-domba-Mu, untuk menyucikan, membaharui rohani jasmani, sampai menyempurnakan kami. Mustahil bagi kami manusia berdosa ini, tetapi tidak mustahil bagi-Mu yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera dari surga Tuhan limpahkan bagi kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, selamat kita sampai ketemu kembali di minggu depan. Jaga kesehatan, taati firman, taati nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan memberkati.